Perlindungkan badan saya kepadamu. Saya serahkan perlindungan badan saya kepadamu ya Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaik, karena dalam keadaan pengen dapatkan pahala, takut kepadamu. Waktu itu, di waktu tidur. Kalau bahasa doanya sudah mirip doa orang yang siap mati. Wala malja'a wala manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat untuk menyelamatkan darimu, dari adabmu, dari balakmu, dari ghadabmu, illa ilaik, kecuali padamu. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Saya iman, saya yakin kepada kitabmu yang telah jenengan turunkan dan nabimu yang telah sampean utus. Seakan-akan teks doanya itu sudah siap meninggal. Kalau terjadi apa-apa sudah siap. Ya Allah, saya serahkan semua kepadamu ya Allah. Seandainya saya meninggal, saya sudah apa? Adabnya termasuk apa? Wudu. Punya wudu. Sebelum tidur, wudu dulu. Siap. Makanya hati-hati. Kalau duduk itu, setelah masuk adabnya, kalau mau tidur tuh menulis wasiat, ditaruh di bawah bantalnya. Siap mati. Siapa tidak tahu? Siapa yang mau tahu? Waktu sampean tidur, kemudian tidak bisa bangun lagi. Siapa tidak tahu? Tidak tahu. Makanya seperti itu diajarkan Rasulullah SAW. Siap doa dan wirid-wiridannya. Adabnya juga. Wa anhu lan saking Al-Bara bin Azib. Qala dawuh sapa Bara, qala dawuh li maring ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ataitu ing dalam nalikane nekani idza ataita ing dalam nekani sapa panjenengan majja'aka ing panggon turu panjenengan fatawaddo mongko wudu sapa sira wudu aka ing wudu sira lis salati krana salat thumma taji' nuli turu sapa sira ala sakkika ing atase bagian badan sira al aiman kang tengen wakul lan ngucap sapa sira wa dzakara lan ar-rawi al-bara bin Azib nahwahu ing padane ya dungo al-madkur yang telah disebutkan. Di satu riwayat, ada riwayat Rasulullah langsung dawuh, kalau kata Rasulullah, kalau sampean mau tidur wudhu dulu sebagaimana sampean wudhu ketika mau sholat. Tsummat taji ala sakihil aiman, kemudian tidurlah dengan miring kanan. Kemudian doa tadi, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta, waj'al hunna lan dadi ana sapa sira hunna ing kalimat donga, hunna ing kalimat donga tadi akhirama ing akhiri perkara takulu kang ngucap sapa sira muttafaqun alaih. Kata Rasulullah, ada tambahannya. Orang wudu itu sebelum tidur, orang tidur dalam keadaan suci, ada satu hadis diriwayatkan bahwasanya an-naim at-tahir kal qaim shaim. Jangan lupa kalau tidur tuh punya wudu. Siap takut meninggal, siap nanti kalau ada mimpinya ru'yatus shadiqah, mimpi yang benar, bukan dari setan. Salah turu gak sholat, gak wudu,
Ya bayangkan, semen kalau mau tidur seakan-akan siap mau meninggal. Istighfar 70 kali atau 100 kali. Kemudian doa yang benar. Doanya banyak, bervariasi doa dari Rasulullah SAW. Lek doa standar TPQ kan, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya bagus itu wis, daripada kano. Ya siku wis ora hafal sing lain, guys. Ya wis iku. Lah ono ya coba sing lain. Ini juga sama, silahkan. Gak hafal ya tulis. Yang paling terpenting jangan lupa kalau mau tidur nyaudu. Usahakan. Ini hebatnya Islam. Bahkan tidur pun ada cara tertentu. Dan tuntunannya bukan recek-recek, tuntunannya langsung dari Rasulullah SAW, pembawa risalah. Jadi tidur, tuntunannya saya ngajarin Rasulullah SAW. Barang yang mungkin kita anggap sepele, yang mungkin kita anggap sesuatu yang remeh, tapi tuntunannya langsung dari Rasulullah SAW. Cara makan, cara tidur, insyaallah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat dawu Sayyidah Aisyah, kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat salapa Nabi min laili saking wengi ihda asyarata ing 11 rakaatan rakaate. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW kalau sholat suatu ketika Rasulullah sholat 11 rakaat. Sholat apa? Witir. Kemudian faida tola al fajru, faida tola nuli ing dalam nalikane muncul apa al fajru fajar, ai al fajru sodik, fajar sodik maksudnya, fajar menanda subuh. Shalla mongko salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaataini ing rong rakaat khafifataini kang enteng karone. Sholat itu sholat malam 11 rakaat. Kalau yang diriwayatkan, saya kemarin baca, habis itu nggak keluar lagi Rasulullah. Di Syarah Bajuri sebutkan bahwasannya salatnya Rasulullah SAW waktu sama jamaah para sahabat 8 rakaat. Itu yang disebutkan Imam Bajuri. Cuma dawuhnya dilanjutkan, digenepi sampai sampai 20 rakaat. Di mana? Di dalamnya. Dawuhnya Imam Bajuri ketika membahas tarawih, jadi 8 kemudian dilanjut ke dalam 20 rakaat. Dilanjut sampai 20 rakaat. Kemudian sahabat di zaman kan pernah ada riwayat 13 rakaat. Cara membagi malam Rasulullah SAW banyak versi dari para ulama. Seingat saya Imam Nawawi dawuh bahwasannya Senawawi dawuh paling baiknya pembagian sholat malam adalah 1/6. Jadi malam itu dibagi 6, di 1/5 sebelum akhir, 1/6 ya, 1/5 sebelum akhir, dari sini berarti 1/5-nya, 1/6 sebelum akhir, 1/6 yang sebelum akhir itu sampean sholat tahajud. Kemudian 1/6-nya yang terakhir sampean tidur subuh.
nunggu subuh. Jadi kalau dibagi 3, sepertiga malam ya, di sepertiga terakhir ya, di sepertiga yang terakhir itu dibagi 2 lagi. Sepertiga awal, setengahnya awal sama setengah akhir. Nah, setengah awal untuk ibadah, setengah akhir untuk tidur. Ada yang pembagian setengah, sebagai 2. Riwayat teman-teman para ulama meriwayatkan paling bagus di sepertiga akhir. Itu pun dibagi setengah. Sepertiga akhir. Nanti 1/6. Dibagi 6. Tidur. Mari ngenteni subuh. Kalau di riwayat ini sebutkan bahwasanya setelah 11 itu langsung nunggu subuh Rasulullah. Ada satu riwayat yang banyak itu tidur lagi Rasulullah sampai subuh. Setelah subuh sholat 2 rakaat, kemudian tidur lagi, nunggu agak terang. Ini yang diambil oleh Imam Abu Hanifah. Sunnahnya subuh deket-deket isfar, mau habisnya waktu subuh. Dalilnya ini, hadis ini. Tidur. Lek kita mari tahajud turu bablas subuh sing ono gitu yang ada. Lek kepin gak bablas gampang. Tidurnya di musola. Kan subuh mesti tangi. Summa ittaja'a, nuli turu miring ini. Jadi summa yu'dinuhu nuli aweh habar sapa muadzin hu ing nabi. Nuli aweh habar sapa muadzin hu ing nabi. Maksudnya setelah orang-orang kumpul, Sayyidina Bilal, ya Rasulullah, sahabat sudah kumpul. Jadi diangkat. Jadi gini ceritanya. Jadi setelah 11 rakaat Rasulullah ya, kemudian nyambung ke subuh. Subuh sholat 2 rakaat. Kemudian tidur. Kemudian nunggu Sayyidina Bilal membangunkan karena sahabat sudah kumpul. Rasulullah enggak wudu. Kenapa? Ya min khususiyati Rasulullah SAW, ketika tidur cuma matanya yang tidur, hatinya enggak. Sampean turu ono kebakaran gak kerasa, ono lindu lah gak kerasa. Wan Hudzaifah radhiyallahu anhu, saking Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala dawu sapa Hudzaifah, kana ono sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza akhadha ing dalam nalikane ngalap sapa Nabi, kanjeng Nabi, madja'ahu ing panggon turune Nabi minal laili sanging wengi, wada'a mongko nyelehaken sapa Nabi yadahu ing tangane Nabi tahta khaddihi ing dalem nisore pipine Nabi. Sumayaqulu nuli ngucap sapa Nabi, Allahumma do Allah bi ismika kelawan aran panjenengan amutu mati sapa ingsun, ahya lan urip sapa ingsun. Seakan-akan benar-benar kayak mati. Doa sampean ini. Allahumma bi ismika, bismika amut wa ahya. Lek sampean bismika ahya wa amut. Bismika Allahumma ahya. Ndak, memang ada banyak riwayat. Ndak satu riwayat. Bismika Allahumma ahya. Ini Allahumma bismika amut wa ahya.
Wa idza staiqadha lan ing dalam nalikane tangi sapa nabi kala dawuh sapa nabi alhamdulillahilladzi alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi kadurene Allah alladzi kang ahyana kang nguripaken sapa Allah na ing kita ba'da ma amatana ing dalam sause yen to mateni sapa Allah na ing kita wa ilaihi lan maring lan iku maring Allah an-nusuru utawi tangi sangka kubur an-nusuru utawi tangi sangka kubur. Rawahul Bukhari. Nih doa bangun tidurnya aja ketok. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Seakan-akan tidur itu sudah ibaratkan sudah mati. Waktu terlemah tadi ya, waktu terlemah seorang adalah waktu tidur. Ada orang mau membunuh, ada gempa, ada kebakaran, sampai tidak tahu. Ada apa, tidak tahu. Makanya siap-siap, benar-benar siap untuk mati ketika tidur. Kadang wis kita gak kroso. Bau bantal langsung turu. Bau mambu, bantal roto ambu iler langsung turu. Aroma terapi. Langsung tidur. Dan ini sangat apa ya? 2, 3 dari sunnahnya Rasulullah SAW. 2, 3 dari sunnahnya Rasulullah SAW. Artinya kesempurnaan yang ada pada Rasulullah itu sudah dibagi. Sunnah-sunnahnya itu tidak ada yang sampai mampu 100%. Kecuali orang yang diberi taufik, pertolongan, hidayah, petunjuk dari Allah. Wong ngerti akeh, wong alim akeh. Cuma yang mau menjalankan itu yang berat. Wan Ya'is bin Tikhfah Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Ya'is. Qala dawu sapa Abi, bapak ingsun. Baina ma'ana ing dalam nalikane utawi ingsun iku muttajiun. Turu miring sapa ingsun. Turu sapa ingsun iku muttajiun turu sapa ingsun fil masjidi ing dalam masjid ala batni ing atase weteng ingsun. Idza rajulun data utawi wong lanang yuharrikuni ngobahaken sapa rajul ni ingsun birijlihi kelawan sikile rajul. Faqala nuli ngucap sapa rajul inna hadhihi stune iki turu iku dij'atun cara turu iku dij'atun to cara turu yubghiduha kang benduha ing dij'ah sapa Allah. Qala ngucap sapa Abi fanadartu nuli ningali sapa ingsun faida Rasulullah SAW faida mengodata utawi Rasulullah SAW. Kabarnya dibuang nih. Faida Rasulullah huwa artinya orang laki tadi ternyata Rasul. Faida Rasulullah SAW. Tedung tidurnya ini kayak apa ini? Alabet nih. Ini dah. Gini dah. Tidur gini. Napang. Iya. Dalam posisi perutnya di bawah. Itu makruh. Tidur seperti itu makruh. Apalagi bagi orang kalau yakin nanti membuat najis tempat ibadah masjid bisa haram. Hobinya ajail, pas tidurnya seperti itu. Tak benjir musallana ontong. Tak banjir ontong.
tak dadi peta dunia ontong itu. Makruh. Nanti bisa haram juga kalau nanti membuat najis, yakin. Kalau dulu saya waktu di pondok ya, di pondok tuh, Tarim, itu dulu itu aib itu ya memang jelek, gak boleh tidur kayak gitu, gak boleh, mesti dimarahin. Nah ini Rasulullah SAW lihat, sebab beliau tidur seperti itu langsung ikute tedung ikute bi sokona oleh Rasulullah SAW. Sampai ternyata dilihat Rasulullah SAW. Berarti kalau hadis ini kan jagain bi sokore. Kalau sini kan sebenarnya nggak sopan ya. Cuma kalau ustadznya ya tak masalah. Hah? Sah-sah saja. Seram juga sah-sah saja. Nedung tak tulis jaga seram we. Pot serempet ya. Serempet manok tuh. Mau saya tengki, mau reta, ya repro. Alat pada semprot lah. Wan Abi Hurairah sangin Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sawene wong kok ada kang lungguh sapa man mak adan ing panggon lungguh lam yadhkur hale ora nyebut sapa man Allah ing Allah fihi ing dalem maq'ad kanat mongko ana iku lahu ing atase man minallahi sang Allah tiratun apa tiratun kurang waman lan tusunallah waman lan utawi sapa wong itajaa turu sapa man majjaan ing panggon turu layat kuru kang ora nyebut sapa man Allah ing Allah fihi ing dalam magja kanat mongko ono alaihi ing atase alaihi iku ing atase man minallah sang Allah tiratun apa tiratun kurang sifat kurang. Rawah Abu Dawud bisnadin hasan at-tiratu utawi lafat tirah bikasritai kelawan kasratai al-muthannati kang den titi luru min fauku saking arah dhuwur wahyalan utawi tirah iku anaksu kurang sifat kurang wakila lan dicobaken iku at tab'atu tanggungan kang bakal dituntut, tanggungan yang bakal dituntut. Kila seperti itu maknanya. Orang kalau udah duduk atau tidur enggak nyebut nama Allah bismillahirrahmanirrahim atau apa atau yang lain, maka Rasulullah SAW maka ada yang kurang keberkahnya, kurang pahalanya. Tidur juga sama. Ada kila maksud tiratun bukan kurang barokah atau pahala, tapi tab'ah. Tab'ah itu maknanya tab'ah itu matut labu min dolamatin wa nahwiha. Perkara yang dituntut dari kedoliman. Contoh gini. Tab'ah ini contoh gini. Saya ngerusak sepeda motornya Marsuki. Marsuki nuntut haknya. Lah, haknya yang mau dibayar itu namanya tab'ah. Istilah. Seakan-akan nanti dituntut sama Allah. Haknya yang wajib dilakukan dia.
Wallahu a'lam. Shawab. Al-Fatihah.